Mari kita buka saudara, Ibrani 8. Kita belajar apa makna pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus waktu dicurahkan, dia gak cuma membuat kita menerima karunia untuk berbahasa lidah saudara, ya. Dia gak cuma bilang, ya ini pertanda ini orang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Ya, saudara bersyukur kalau kita telah menerima karunia bahasa lidah. Karena karunia itu kalau kita hargai, kita hormati, kita pelihara setiap hari, ya. Kita berdoa dalam bahasa yang daging kita tidak mengerti, tetapi roh kita mengenal dengan pasti bahwa kita sedang menjalin hubungan di dalam bahasa roh yang luar biasa. Kita sedang berkata-kata dengan roh itu, dan kita mengizinkan roh itu beracara di dalam kehidupan kita. Roh kita dibangun saudara, ya, roh kita dibangun, roh kita ditumbuhkan, ya, sehingga hal-hal yang mustahil itu tidak menjadi penghalang untuk kita untuk terus bersemangat melakukan firman, ya. Jadi saudara minta, Bapa aku minta Engkau mengkaruniakan bahasa roh itu di dalam hidupku. Karena kitab suci mencatat dengan bahasa roh itu iman kita akan ditumbuhkan saudara, ya. Lalu kita berdoa supaya kita juga diberi karunia untuk mengartikannya, sehingga kita bisa membangun jemaat, ya. Jadi kita nggak hanya membangun iman kita, tapi kita boleh mendorong jemaat, kita boleh mendorong sahabat kita boleh mendorong suami, istri, anak-anak, ya, orang sekitar kita untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman, ya. Tapi lebih daripada itu saudara, lebih daripada pencurahan Roh Kudus yang dapat membuat kita menikmati karunia bahasa roh, dengan pencurahan Roh Kudus, iman saya dan saudara ditumbuhkan dari hari demi hari. Saudara, iman itu adalah kunci yang Yahweh berikan kepada setiap orang percaya untuk membuka semua janji firman-Nya. Saudara, Yahweh bilang, hei anakku, di ruangan ini ada semua yang aku sediakan bagi kebaikanmu. Di ruangan ini, saudara tahu, kalau kita cuma tahu di ruangan ini ada semua janji yang Yahweh sediakan buat sepanjang kehidupan kita, apa artinya itu kalau kita nggak punya kunci? Kita cuma tahu, oh di ruangan ini ada anugerah, di ruangan ini ada karunia, di ruangan ini ada semua janji yang Yahweh sediakan untuk kebaikan hidupku. Apa artinya kalau kita nggak bisa buka ruangan itu? Dengar baik-baik pada pagi ini, iman adalah kunci yang kita bisa pakai untuk membuka sebuah ruangan yang Yahweh sediakan bagi saya dan saudara. Mari buka Ibrani 8. Ayat yang ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3. Kita mulai dari 4. Sebab jika memang dia ada di bumi, dia tidak akan menjadi seorang imam, karena ada para imam yang mempersembahkan persembahan menurut Torah, yang beribadah menurut contoh dan bayangan dari hal-hal surgawi, sama seperti Musa telah diperintahkan ketika akan segera mendirikan tabernakel. Sebab dia berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Namun sekarang dia telah mendapatkan suatu pelayanan yang lebih tinggi agung. Betapa besarnya pula dia yang menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih kuat, yang disahkan janji-janji yang lebih baik. Ayat ke-7. Sebab jika yang pertama itu tidaklah bercacat, maka tidak akan dicari lagi sebuah jemaat untuk tempat yang kedua. Sebab setelah ditemukan kesalahan pada mereka, dia berfirman, lihatlah hari-harinya tiba. Yahweh berfirman, dan aku akan mengadakan perjanjian yang baru atas keluarga Israel dan atas keluarga Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada hari tatkala aku menggenggam tangan mereka
untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, yang karena mereka tidak tetap tinggal di dalam perjanjianku, aku pun telah mengabaikan mereka di dalam mereka. Yahweh berfirman, telah mengabaikan mereka. Yahweh berfirman. Ayat 10, karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, aku memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskan pada hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan menjadi umat bagiku. Oke, ya. Jadi kalau Torah diberikan oleh Yahweh kepada Musa dan dituliskan di batu, dan Musa boleh sampaikan itu kepada umat Israel, dan pada perjanjian itu dipulihkan, pada perjanjian itu diperbaharui, saudara lihat pada saat ini dia membuka kebenarannya bahwa Yahweh tidak pernah meniadakan Torahnya, tetapi Yahweh menyempurnakan Torahnya. Torah itu tidak lagi melalui sebuah tulisan, tetapi Torah itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging, dan firman itu telah turun di dalam Yeshua Mesias. Dan ketika dia naik ke surga, firman itu dituliskan di dalam hati kita masing-masing. Itu sebabnya, mari baca ayat selanjutnya, ayat 11. Dan mereka sekali-sekali tidak akan lagi mengajar tiap-tiap sesamanya dan tiap-tiap saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh, sebab semua orang dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar di antara mereka akan mengenal aku. Saudara, ini makna pencurahan Roh Kudus. Ini makna dari sikap yang menghargai pencurahan Roh Kudus, bahwa ketika kita menerima eksistensi Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita nggak perlu lagi mengejar satu dengan yang lain. Kita akan connect, kita akan memiliki link langsung pribadi lepas pribadi kepada Roh Kudus. Ya sebabnya, ketika Roh Kudus dibukakan kepada seorang yang di dalam Roh Kudus, dia akan mengerti, oh dia sedang berkata-kata di dalam Roh. Dia sedang menyampaikan kebenaran firman. Dia sedang mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Ini terjadi, saudara. Itu sebabnya, ya, saya menikmati ketika pengajaran itu turun langsung ke dalam hidup saya. Roh Kudus memperjumpakan dengan pribadi-pribadi yang menerima pencurahan Roh Kudus. Dan saya dapat mengerti ini pekerjaan Roh Kudus. Ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. Dan sebaliknya, saudara, orang yang di dalam Roh Kudus, dia akan mengerti apa yang saya sedang kerjakan. Dan kabar baiknya, mereka bukan hanya orang-orang yang seagama dengan saya. Mereka bukan hanya orang-orang yang sealiran dengan saya. Firman Yahweh digenapi bahwa berbagai bangsa, mereka yang sungguh-sungguh saleh dan soleha di hadapan Yahweh, mereka akan mengerti bahwa saya sedang membukakan pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan hal lain yang Roh Kudus kerjakan di dalam setiap hambanya, kita akan baca di dalam Ibrani 11. Yahweh tidak hanya memberikan satu pengetahuan, ada satu ruangan, di mana ruangan itu menyimpan segala sesuatu yang kusediakan bagi orang-orang pilihanku, bagi orang-orang yang berharap kepadaku. Dan mereka akan bisa buka ruangan itu atas seizinku. Dengan apa, saudara? Kunci iman. Sebabnya Yesus berkata kepada seorang perempuan, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, dia berbicara dengan orang lain lagi, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah memberikan jalan keluar bagi permasalahanmu. Seorang janda, ya, dengan tepung yang hanya tinggal segenggam. Dan waktu Nabi Elia meminta itu dari tangannya, dia menyerahkannya, dia lakukan dengan iman. Abraham, waktu Yahweh berkata bahwa kamu akan menjadi Abraham, tidak lagi Abram, karena engkau akan kujadikan bapa dari segala bangsa. Lalu Abraham berkata, bagaimana mungkin di rumahku gak ada anak, cuma ada satu hambaku.
Yahweh berkata, tidak, bukan dia akan mewarisi semua yang ada padamu, tetapi engkau akan memiliki anak. Abraham tahu pada saat itu umurnya sudah 90 tahun menjelang 100 tahun. Jadi dia punya iman, saudara. Dia punya kunci. Dia punya kunci untuk membuka satu ruangan yang Yahweh sudah sediakan di dalam kehidupannya. Saudara, mari baca ayat Ibrani 11, ayat yang pertama. Dan iman adalah dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari yang tidak kelihatan. Saudara perhatikan, ada unsur apa? Ada pengharapan. Ada pengharapan. Yang kedua, ada unsur yang tidak kelihatan. Kalau saudara punya uang 1.000, ya, saudara punya uang 1.000, saudara mau beli kue harga 500. Lalu saudara bisa dapat kue itu bukan iman, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Iman adalah mengharapkan sesuatu yang hari ini saudara belum lihat. Dan dengar baik-baik pada pagi ini, jangan pernah remehkan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan pencurahan Roh Kudus kita bisa melihat sesuatu yang kita belum lihat. Kita bisa membuka segala sesuatu yang Yahweh sediakan dalam hidup kita dengan kunci yang bernama iman. Hari ini saudara merasa saya mampu, saya punya ini, punya itu, maka saya akan lakukan ini. Itu bukan iman, saudara. Itu bukan iman. Saudara tahu, saudara punya finansial yang terbatas. Saudara tahu saudara punya kemampuan yang terbatas. Saudara tahu saudara punya segala sesuatu yang sangat terbatas di dalam kehidupan ini. Tapi dengar baik-baik pada pagi ini. Kalau Yahweh taruh sesuatu di dalam kehidupanmu, Yahweh tahu sesuatu tanggung jawab di dalam kehidupanmu, saudara tahu saudara tidak akan gapai itu. Saudara percaya. Saudara percaya, saudara yakin itu Yahweh taruh di dalam kehidupanmu. Dengar baik-baik pada pagi ini. Yang sedang memberimu iman, hargai itu. Iman adalah dasar dari hal yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Saudara baca firman. Saudara bergaul akrab dengan Yahweh. Saudara percaya hidupmu diberkati. Saudara percaya bahwa Yahweh hanya memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara percaya bahwa Yahweh tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Lalu saudara sadar, oh, anakku punya cita-cita jadi dokter. Aku tahu isi kantongku. Aku tahu bahwa untuk menjadi dokter itu bukan hal yang mudah. Aku tahu keterbatasanku. Tapi pegang janji Yahweh. Dia tidak pernah memberi yang tidak baik dalam hidup kita. Jangan patok imanmu dengan keinginanmu. Pakai imanmu. Iman itu adalah sesuatu yang menolong saya dan saudara untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Iman adalah sesuatu yang menolong saya dan saudara untuk mengambil bagian kita dan membiarkan dia mengambil bagiannya. Kita belajar secara konkret apa iman itu. Karena pencurahan Roh Kudus itu memiliki satu